Terima kasih untuk Engkau selalu ada bagi kami. Kami naikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau jawaban bagi kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih setianya selalu menyertai. Di dalam lembah sekalipun, di atas gunung, kami terlalu percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, ku percaya Kau selalu ada. Oh, Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Dan saya mengambil judul untuk perenungan kita minggu ini adalah Salt of the Earth atau garam dunia. Saya akan bacakan dari sebuah ayat di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Injil Matius 5 ayat 13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Matius 5 ayat 13 ini adalah sebuah rangkaian ayat di dalam topik khotbah di atas bukit yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Bukan kepada orang banyak, tetapi dikhususkan untuk para murid-muridnya saja. Dan Matius 5 ayat 13 ini salah satu bagian ayat yang Yesus berkata kepada muridnya, mereka adalah garam dunia. Dan ayat ini dikhususkan untuk murid. Jadi Yesus memberikan sebuah identitas baru untuk kita semua murid-murid Tuhan. Kita adalah garam dunia. Kata adalah menunjukkan bahwa ini sebuah identitas yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi bukan atas kemampuan kita atau kita dari sifat asalnya kita adalah garam. Tetapi ini sebuah identitas baru yang Tuhan berikan untuk kita orang percaya. Kita jadi garam untuk dunia. Jadi garam atau menjadi garam adalah identitas yang diberikan Tuhan buat kita untuk kita berinteraksi dengan dunia. Sehingga dikatakan garam dunia. Nah, mengapa Yesus memberikan sebuah ilustrasi atau metafora menjadi garam? Mengapa tidak menjadi benda yang lain atau barang yang lain dengan istilah yang lain? Misalkan menjadi permata dunia atau menjadi intan, batu permata dunia. Tetapi kenapa garam? Ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa Yesus berkata kita adalah garam dunia. Yang pertama, garam itu adalah sesuatu yang sangat mudah ditemukan dan dijangkau. Jadi garam itu mudah ditemukan dan dijangkau karena di setiap rumah, di setiap restoran, warung yang paling sederhana pun selalu di sana ada garam. Jadi garam adalah sesuatu hal yang tidak eksklusif, ada di mana-mana. Ini mau mengatakan kepada kita semua keberadaan kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, kita harusnya menjadi sebuah pribadi yang mudah ditemukan dan dijangkau. Kita tidak sifatnya eksklusif hanya untuk kalangan sendiri, tetapi kita menjadi jawaban, kita menjadi sebuah solusi bagi orang banyak. Sehingga dikatakan kita menjadi garam dunia. Ingat Bapak Ibu, yang butuh garam itu adalah dunia. Jadi jangan terus-terusan kita berada di dalam komunitas kita sendiri, untuk kalangan sendiri. Dalam hal ini misalkan di dalam gereja. Jadi kita hanya kumpul dengan garam-garam yang lain. Tetapi kita harus keluar dari komunitas gereja itu untuk menjadi garam dunia. Hal yang kedua, mengapa kita disebutkan garam dunia? Karena esensi garam itu ada pada rasanya, bukan pada bentuk luarnya. Jadi esensi hakikat daripada garam itu ada pada rasa, bukan pada bentuk luarnya. Artinya bahwa kita walaupun dari berbagai latar belakang seperti apapun, suku apapun, pendidikan apapun, ya ekonomi seperti apapun, itu bentuk luarnya itu tidak ada hubungannya dengan menjadi garam.
Menjadi garam berbicara mengenai sesuatu yang di dalam kita yang mempunyai dampak luar. Untuk ibu-ibu yang ada di rumah, pasti Anda sangat tahu persis apa fungsi atau manfaat daripada garam. Garam adalah sebuah bumbu utama, bumbu yang paling dibutuhkan di dalam sebuah pengolahan makanan. Jadi garam di sana berfungsi sebagai penyedap rasa, bukan perusak rasa. Nah, kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, kita ada dalam sebuah komunitas atau kita ada dalam dunia ini, kita memperbaiki, menyedapkan rasa di sekitar kita, bukan untuk merusak rasa. Kehadiran kita untuk memperbaiki rasa yang ada di dalam dunia ini. Dampak daripada garam selain memberikan rasa, juga mempunyai dampak memberikan rasa haus. Karena jikalau Anda dan saya makan dan kemudian garamnya kelebihan atau lebih asin dari biasanya, maka cenderung orang itu akan menjadi haus. Dan kalau orang haus, akibatnya dia akan mencari minum. Tidak kebetulan Tuhan berkata kepada kita semua menjadi garam dunia, supaya kehidupan kita membuat orang haus akan air kehidupan. Bukan datang kepada kita, tetapi datang kepada Kristus. Karena dalam Yohanes pasal 7 bilang begini, barang siapa haus, marilah datang kepada Kristus karena dia yang punya air kehidupan. Jadi fungsi kita, peranan kita hanya membawa, menuntun orang lain datang kepada air kehidupan yang dipunyai oleh Tuhan Yesus. Kita fungsinya membuat mereka menjadi haus akan Tuhan. Tuhan pakai kehidupan kita untuk menuntun orang lain kepada Dia, bukan kepada diri kita sendiri. Yang terakhir, mengapa garam? Karena garam itu mempunyai senyawa yang sangat unik sekali. Tadi saya sudah bacakan, saya ulangi dalam Matius 5:13, ada sebuah kalimat di sana bilang begini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pertanyaannya adalah apakah kita pernah melihat garam menjadi tawar? Nah, yang menarik adalah senyawa daripada garam itu terdiri dari dua unsur kimia, yaitu unsur natrium dan unsur klorida. Sehingga kedua senyawa ini jika digabungkan akan menjadi senyawa kimia yang namanya senyawa garam. Jadi Tuhan ingin kita selalu bersekutu, bersatu dengan Dia. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Kita bersenyawa dengan Kristus sehingga kita menjadi fungsi garam. Garam hanya ada atau garam menjadi tercipta jikalau kedua unsur ini dipadukan. Kalau kita terlepas dari Kristus, kita tidak menjadi garam. Sehingga dikatakan di sana kita tawar, dibuang, tidak bisa digunakan, bahkan diinjak orang. Artinya tidak ada value, tidak ada gunanya, tidak ada dampaknya. Tuhan mau kasih tahu kita seperti yang Dia katakan dalam Yohanes 15. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berdampak untuk menuntun orang lain datang kepada Dia. Sehingga sangat penting sekali kita pahami, menjadi garam adalah kehidupan yang bersatu, bersenyawa dengan Kristus. Sehingga hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Seperti biasanya saya akan memberikan dua pertanyaan buat Bapak Ibu untuk kita renungkan sepanjang minggu ini. Yang pertama, apakah Anda dan saya sudah menjadi garam seperti yang Tuhan inginkan untuk kita berinteraksi dengan dunia? Apakah saya dan Anda sudah menjadi garam yang baik seperti yang Dia inginkan untuk kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita, dengan komunitas kita? Pertanyaan yang kedua, bagian area kehidupan Anda yang mana yang Anda bisa gunakan untuk menjadi garam bagi dunia? Jadi di dalam area kehidupan Bapak Ibu, bagian yang mana yang Anda bisa gunakan untuk menjadi garam bagi dunia? Apakah keluarga Anda, pekerjaan Anda, sekolah Anda, atau profesi Anda, apapun yang Anda bisa gunakan untuk menjadi garam bagi dunia? Ingat sekali lagi Bapak Ibu, garam dunia. Dunia yang membutuhkan garam. Dan kita adalah garam dunia seperti yang Yesus berikan identitas itu kepada kita. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Saya berdoa dan berharap kita semua bisa menjadi garam yang baik bagi dunia ini. Salam sejahtera buat semuanya. Tuhan berkati.